Polisi Resor Bogor, Jawa Barat menangkap pria bernama Suhendra. Pria yang dikenal dengan konten ayah sejuta anak di media sosial. Suhendra diduga melakukan jual beli bayi atau perdagangan anak dengan modus adopsi. Menurut polisi, Suhendra yang sengaja membuat konten ayah sejuta anak di TikTok dan Instagram untuk menggait ibu-ibu yang hamil tanpa suami, baik karena hamil di luar nikah atau kekerasan seksual. Kasus ini terungkap usai Suhendra mematok biaya sebesar 15 juta rupiah untuk pihak yang tertarik merawat dan mengadopsi bayi yang dibantu persalinannya. Warga pun resah dengan keberadaan para ibu hamil yang ditampung Suhendra tanpa kejelasan statusnya. Lantas, mengapa fenomena ini dapat terjadi? Dan bagaimana sebaiknya pejabat terkait juga para tokoh masyarakat mencegah kejadian tersebut terulang? Tim TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda malam hari ini? Apa kabar Indonesia malam? Kembali lagi hadir ke hadapan Anda. Saya Putri Viola malam ini akan mengajak Anda untuk bisa menyoroti bersama-sama kita apa yang sudah dilakukan oleh seorang pria bernama Suhendra. Pria usia 32 tahun ini mengklaim dirinya sebagai ayah sejuta anak. Yang dilakukannya awalnya adalah bermula dari mempromosikan, menginformasikan melalui media sosial bahwa ia memiliki yayasan yang bisa menampung ibu-ibu hamil yang tidak memiliki suami atau ibu-ibu hamil yang kesulitan untuk bisa membiayai persalinan dan juga membiayai anaknya untuk di masa depannya. Kemudian berdatanganlah para ibu hamil tersebut. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh Suhendra ini? Ia meminta mahar senilai 15 juta rupiah kepada calon orang tua yang ingin mengadopsi bayi-bayi yang dilahirkan oleh para ibu hamil yang ditampung di yayasannya. Bukannya menolong, tapi ayah sejuta anak ini malah melakukan perdagangan orang. Nah, untuk bisa membahas mengenai hal itu, kami sudah bersama dengan para narasumber, baik yang datang langsung ataupun juga yang bergabung dengan diskusi ini melalui daring. Kami akan langsung saja perkenalkan Anda kepada yang pertama adalah Kabid Humas Polda Jawa Barat, yaitu Kombes Pol Ibrahim Tompo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ibrahim. Waalaikumsalam Mbak Putri. Baik, dan juga akan memberikan pandangannya seorang sosiolog yaitu Ibu Yuanita Aprilandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Yuanita. Baik, nah sebelum nanti kita juga akan memperkenalkan Komisioner KPHI yang juga nanti akan hadir bersama saya. Tapi saya ingin sekali bisa mendengarkan keterangan yang akan disampaikan oleh Pak Ibrahim Tompo. Pak Ibrahim, semuanya mengapa kemudian para ibu hamil ini bisa tertarik dengan penawaran dari Suhendra ini yang mengaku ayah sejuta umat? Apa yang membuat mereka berdatangan ke yayasan yang dimiliki oleh Suhendra ini, Pak? Ya, jadi memang laporan ini kita proses sejak tanggal 6 Agustus saat dilaporkannya. Ini juga ada bantuan dari suatu yayasan sosial yang turut membantu untuk mengungkap kasusnya. Jadi pada saat awal ditangani memang kita melakukan penelusuran terkait dengan medsos yang ditawarkan oleh saudara SH ini dengan menyampaikan bahwa dia mempunyai yayasan yang bisa menampung ibu hamil baik di luar nikah maupun yang mempunyai persoalan terkait masalah pembiayaan dan juga menjanjikan akan bisa membiayai bayinya ke depan. Sehingga dengan demikian akhirnya ada satu orang yang tertarik dan melakukan kontak dengan saudara SH tersebut. Dari kontak tersebut akhirnya terjadi kesepakatan untuk melakukan penampungan. Jadi yang saudari SA merupakan salah satu korban itu akhirnya mendatangi tempat penampungan yang ada di Cireng tersebut. Nah, dari penampungan tersebut akhirnya ditemukan bahwa ada juga ibu korban yang lain, ibu-ibu hamil yang lain maksudnya, ditemukan di tempat tersebut. Nah, kemudian ada beberapa ibu hamil yang awalnya diproses oleh saudara SH ini, kemudian dilihat di mana anak bayinya itu bukannya diadopsi oleh panti asuhan, tetapi langsung diambil oleh saudara SH tersebut. Dan kemudian diberikan uang transaksi dan disuruh pulang. Dari kondisi ini akhirnya dengan timbullah kecurigaan dari korban yang dipanggil tersebut. Kemudian dari kecurigaan itu akhirnya dia melakukan penelusuran kembali dan memang pada saat kejadiannya dia juga akhirnya menjadi korban dengan proses yang sama. Di mana bayinya langsung diambil, kemudian dengan alasan diadopsi oleh orang lain, kemudian dia diberikan uang 5 juta dan disuruh pulang. Nah, ini kemudian akhirnya dia berkeras untuk melakukan konfirmasi kepada saudara
SH ini, namun tidak ada juga kejelasan. Akhirnya dia melakukan pelaporan kepada pihak Polres. Baik, apakah sebenarnya mengenai penyerahan bayi dari para ibu hamil ini Pak kepada Suhendra ini, kepada tersangka ini sudah ada kesepakatan sebelumnya? Bahkan mungkin sudah ada kesepakatan mengenai nilai juga 5 juta rupiah tadi, atau ibu itu baru tahu ketika sudah melahirkan anaknya Pak? Ya, jadi memang iming-iming yang diberikan oleh tersangka kepada korbannya menyampaikan bahwa dia bisa memberikan biaya persalinan pertama, kemudian dia juga menyampaikan bahwa nanti anaknya akan dirawat dan diadopsi karena dimasukkan dalam panti asuhan. Sehingga korbannya tertarik. Sehingga pada saat proses persalinan, kemudian ada mekanisme yang lain yang dilakukan oleh saudara SH ini, tidak diketahui oleh korbannya. Sehingga pada saat setelah melahirkan, dia tidak bisa mengetahui di mana jejak anaknya tersebut. Nanti pada saat dia melakukan komplain dan menanyakan, kemudian dia tetap tidak diberikan informasi, malah di situ baru diberikan uang kompensasi tersebut dan disuruh pulang. Baik, Pak, profil para ibu hamil ini seperti apa? Apakah memang tidak memiliki suami? Apakah hamil di luar nikah? Atau sebenarnya memiliki suami tapi mungkin dalam kondisi keluarga yang kurang mampu? Atau seperti apa Pak? Dan mungkin juga bisa diberikan informasi mengenai profil usia mereka. Iya, jadi seperti korban yang kita lakukan pendalaman ini, memang umurnya masih sangat muda ya. Jadi umurnya masih 25 tahun. Memang kondisi ekonominya sangat terbatas dan juga sudah mempunyai anak satu dan ini hamil yang kedua, kemudian ditinggal oleh suaminya. Jadi memang dengan kondisi yang sangat memprihatinkan ini, kemudian dia melihat adanya penawaran melalui medsos dan akhirnya karena tertarik melihat dengan promosi yang dilakukan di medsos tersebut bisa menjadi solusi bagi harapan dia ke depan, sehingga dia menghubungi orang yang ada di dalam medsos tersebut. Di sinilah akhirnya terhubung dengan tersangka tersebut. Ya, untuk biaya persalinan siapa Pak yang membiayai? Jadi dari biaya persalinan ini juga diberikan semacam tipuan yang dilakukan oleh tersangka dengan menghubungi seseorang untuk mengadopsi anak tersebut dengan menawarkan bahwa apabila mau mengadopsi anak ini dia bisa membayar kompensasi untuk pembayaran biaya persalinan. Tetapi biaya persalinan ini tidak ada karena memang korban-korbannya dilakukan bersalin dengan biaya BPJS. Baik, sejauh ini sudah ada berapa anak, berapa bayi yang diserahkan kepada orang tua yang mengadopsinya Pak? Saat ini memang kita sedang melakukan penelusuran terkait jejak terdahulu yang pernah dilakukan oleh tersangka ya. Tetapi pada saat diamankan, ini ada 5 orang lagi ibu yang sedang hamil yang kita amankan juga. Baik, sudah hadir di samping saya Komisioner KPAI Pak Casra Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ya, Pak, bagaimana melihat fenomena ini? Bukannya memberikan pertolongan, tapi sepertinya ini malah memang mendapatkan celah atau mungkin bisa mencium celah dari hal seperti ini dan melakukan praktek perdagangan orang. Ya, pertama kita mengutuk keras ya perdagangan orang yang dilakukan oleh pelaku, di mana terhadap anak ya, yang saya kira nanti berapa jumlahnya nanti kepolisian terus mengembangkan. Ya. Yang kedua, ini menjadi tantangan bagi perlindungan anak kita ke depan ya, di mana isu-isu perdagangan orang ini menjadi isu negara gitu ya. Dan tentu satu sisi kita apresiasi aparat desa, kelurahan dan kecamatan cepat mencium dugaan kecurigaan bahwa lembaga ini tidak berizin, kemudian ada lalu lalang ibu hamil dan seterusnya gitu ya. Dan seharusnya ketika ini terlihat otomatis pengawasan itu harus melekat gitu ya. Dan harus dilaporkan segera gitu. Karena kita sudah memiliki undang-undang tentang perlindungan anak, undang-undang tidak pidana perdagangan orang, yang saya kira apa yang dilakukan sesuai dengan judul atau tema TV One, Suhendra ayah penjual sejuta anak, ya ini faktanya gitu ya. Yang saya kira ini harus menjadi kewaspadaan kita di seluruh Indonesia terkait perdagangan-perdagangan orang yang kita lihat di Undang-Undang TPPO itu unsurnya mencukupi, baik dari proses, cara dan tujuannya ya, 3 unsur ini mencukupi. Nah oleh sebab itu tentu kita minta kepolisian untuk melakukan penegakan hukum secara maksimal, memberikan hukuman berlapis, dan bahkan informasi yang kita dapatkan S ini juga melanggar Undang-Undang Administrasi Kependudukan gitu ya.
Nah, dan ini tentu harus dilapisi terus-menerus gitu ya. Sehingga dari kasus ini kita harus belajar banyak dan harus ada perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan yang kita inginkan adalah ketika ada kecurigaan oleh RT RW desa dan pemerintah di bawah, itu otomatis harus melekat pengawasannya gitu ya. Baik. Nah, inilah tantangan kita, Mbak Putri. Nanti sebelum kita akan dengarkan bagaimana keterangan Pak Ibrahim Tompo atau menjelaskan mengenai soal yayasannya Pak, kemudian juga soal pelanggaran administrasi kependudukan tadi, termasuk juga bagaimana pengawasan dari RT RW, apakah memang tidak mengetahui sebelumnya. Kita juga akan minta pendapat terlebih dahulu dari Ibu Yuanita mengenai hal ini. Bu Yonita, kalau kita lihat ini kan para ibu hamil kondisinya sedang dalam posisi yang sangat lemah. Mereka terpuruk, mereka sebenarnya butuh bantuan. Apalagi ada yang suaminya ditinggal oleh suaminya begitu. Nah ini kemudian juga dimanfaatkan oleh pelaku, Bu. Ya, jadi memang di dalam masyarakat, posisi perempuan itu kan sebenarnya dia lemah ya gitu. Tidak usah yang memang bersuami kemudian ditinggalkan. Misalnya dia hamil, tetapi dia tidak punya pasangan. Ini kan sanksi sosialnya begitu kuat ya. Masyarakat kita belum bisa menerima konsep single mother tapi tidak punya suami gitu misalnya. Nah kemudian yang kedua ya dari aspek perempuannya itu sendiri. Apakah dia kuat baik secara mental maupun ekonomi membesarkan ya seorang anak itu tanpa pendamping. Sehingga kan dia harus memiliki misalnya pekerjaan yang tetap. Pekerjaan yang bisa menjamin ya masa depan anak-anaknya. Nah tawaran dari berkedok yayasan sejuta anak atau ayah sejuta anak ini adalah memang angin segar ya bagi kaum perempuan yang memang termarginalkan, kemudian dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan lemah gitu ya. Nah ini harusnya memang disadari ya oleh sebenarnya unit yang paling terdekat dari kaum perempuan itu untuk meminta pertolongan kan keluarga ya. Jadi menurut saya jika keluarga inti bisa merangkul atau bahkan keluarga besar, nah mungkin kan dia tidak akan mencari-cari di media sosial kan untuk membantu dia keluar dari masalah tersebut, Mbak. Ya. Baik. Kabarnya sejauh ini ada 10 ibu hamil yang ditampung di rumah berlantai 2 yang kemudian disebut sebagai yayasan oleh pelaku ini. Seperti apa kondisinya? Apakah memang selama ini tidak tercium kegiatan-kegiatan yang mencurigakan oleh tetangga yang tinggal di sekitar rumah tersebut? Nanti kami akan ajak Anda untuk bisa mendengarkan cerita mereka. Tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.